Buat kalian yang lagi bingung, yang kebetulan dapat giliran bikin takjil, karena sekarang kan musimnya gitu ya, jadi kita tuh bikin takjil bergilir gitu. Nah, daripada bingung dan pusing mau bikin apa, nah bikin kayak aku gini aja, karena ini bikinnya juga mudah banget dan rasanya juga enak banget, dan ini juga bisa untuk ide jualan. Nah, cantik kan dikemas kayak gini. Halo sobat Borani semua, jumpa lagi dengan saya. Dan kebetulan hari ini saya kebagian bikin takjil. Jadi hari ini saya bikin takjilnya itu saya bikinkan angsle, supaya yang berpuasa itu badannya tetap fit, sehat, dan yang pasti enak ya. Karena kan angsle itu kan kuahnya itu kan ada beberapa rempahnya ya, yang bisa untuk menjaga stamina tetap oke. Nah, oke, kita langsung aja tonton videonya ya, bagaimana caraku membuat angsle yang bisa bikin badan tetap fit, sehat, dan lebaran nanti kita bisa kumpul dengan keluarga dengan bahagia, sehat, sentosa. Oke, langsung aja ya, let us cooking. Nah, sekarang aku siapkan dulu untuk kuahnya. Ini aku gunakan kurang lebih 5,5 liter ya. Santan ini aku ambil dari 2 butir kelapa ukuran besar. Nah, kemudian aku tambahkan daun pandan yang agak banyak ya, bisa 7-8 lembar gitu, biar aromanya itu benar-benar harum banget gitu. Kemudian ada 3 batang serai. Nah, kita padukan serai dan daun pandan, dan juga ini ada kayu manis. Nah, beberapa batang kayu manis kita padukan semuanya, dan kemudian ini 50 gram jahe emprit yang sudah dikupas kemudian digeprek, nanti kalau kurang boleh ditambah. Nah, kemudian ada 750 gram gula pasir, ini sudah cukupan, dan kemudian aku gunakan 1,5 sendok teh sampai 2 sendok teh garam. Nah, kita masak, kita aduk rata, kemudian kita masak sampai mendidih. Nah, ini sudah mulai mendidih, kita aduk dulu terus ya sampai benar-benar mendidih penuh. Jadi ini harus diaduk, kalau nggak diaduk nanti dia santannya itu bisa meluber gitu ya, bisa naik buihnya ini. Nah, kita aduk sampai benar-benar larut semua buihnya. Nah, kayak gini, ini sudah selesai. Ini aku matikan dulu, jadi aku bikin kuahnya dulu. Nanti kalau sudah mendekati waktunya mau kirim takjilnya, nanti tinggal aku panasi aja lagi. Nah, ini aku siapkan dulu kayak gini. Nah, ini kita sisihkan dulu. Nah, kemudian aku didihkan 1500 ml air, kemudian aku masukkan 1 bungkus, ini 100 gram sagu mutiara, kita bikin cendol mutiaranya. Nah, ini kita aduk rata, kita masak sampai mendidih kurang lebih 5 menit. Dan setelah dimasak atau direbus selama 5 menit, kita matikan apinya, kemudian kita tutup rapat. Dan ini yang lubang aku kasih daun kayak gini biar tertutup rapat. Kita istirahatkan selama kurang lebih 30 menit. Dan ini setelah diistirahatkan selama 30 menit, kita aduk lagi. Nah, kayak gini. Kemudian kita nyalakan apinya lagi, dan kita rebus lagi sagu mutiaranya selama kurang lebih 7 menitan. Nah, biar menghemat LPG ya, kita nggak perlu merebusnya terlalu lama. Nah, setelah 7 menit direbus, ini selesai, matikan apinya, kemudian kita tutup rapat kembali dan kita istirahatkan kembali kurang lebih 30 menit. Setelah itu selesai, kita bisa saring dan tiriskan airnya, dan ini siap digunakan. Dan ini aku rebus lagi kurang lebih 1 liter air ya, aku rebus. Kemudian aku siapkan ini kacang hijau yang sudah aku cuci bersih, kemudian aku rendam selama 2 jam. Dan ini aku masak kacang hijaunya. Jadi sebelumnya kacang hijaunya itu aku cuci bersih dulu, kemudian aku rendam kurang lebih itu 2 jaman. Nah, ini kacang hijaunya yang aku gunakan cuma 250 gram ya, kacang hijau kering 250 gram, jadi cuma 1/4 aja. Nah, ini kita rebus sampai mendidih kurang lebih 5 menitan. Nah, setelah 5 menit direbus, nah ini kondisinya masih kayak gini. Jadi kita menggunakan metode hemat LPG lagi ya. Kita tutup rapat dan kita istirahatkan selama 30 menit. Dan ini setelah 30 menit diistirahatkan, kita buka tutupnya, kemudian kita aduk rata. Ini kan sudah mulai agak setengah lunak gitu ya. Kita nyalakan lagi apinya. Kemudian kita rebus lagi kurang lebih 7 menit. Jadi sama seperti kita merebus sagu mutiara tadi.
Dan ini setelah 7 menit direbus, lihat ya, ini sudah mulai lunak kayak gini, sudah melunak. Nah, ini kita matikan apinya, kemudian kita tutup rapat dan kemudian kita istirahatkan lagi selama kurang lebih 30 menit. Dan ini setelah 30 menit diistirahatkan, lihat ya, ini kan sudah benar-benar pecah ya, sudah lunak sempurna. Ini bisa langsung dipakai, tapi cuman karena aku biar ini nggak cepat basi ya, aku rebus lagi sampai mendidih, cukup mendidih saja. Setelah itu selesai dan ini bisa digunakan. Dan ini aku rebus lagi 500-600 ml air. Kemudian ini aku siapkan kolang kaling, ini setengah kilo ya, kolang kaling. Ini kolang kalingnya ukurannya besar, jadi satu biji kolang kaling aku belah menjadi 2. Nah, kolang kalingnya sebelumnya itu aku cuci dulu ya, aku cuci bersih, kemudian baru aku masak. Nah, ini setengah kilo kolang kalingnya. Nah, supaya kolang kalingnya ini enggak bau ya, aku tambahkan kayu manis sedikit aja, enggak apa-apa untuk menekan aroma kolang kaling itu. Nah, kemudian aku tambahkan warna ungu sedikit aja biar ada warnanya, biar enggak putih aja gitu ya, jadi biar cantik nanti jadinya. Nah, kita rebus sampai lunak ya, sampai agak lunak gitu. Nah, ini sudah mendidih dan ini kurang lebih 20 menitan merebus ya. Ini sudah agak lunak, sudah cukupan, ini selesai dan ini siap digunakan. Nah, kemudian kita siapkan ini ada beras ketan ya, setengah kilo. Beras ketan yang sudah aku cuci bersih dan aku rendam selama kurang lebih 2 jam. Ini beras ketannya. Nah, kemudian kita panaskan kukusan, kita isi dengan air secukupnya ya, kukusannya kita panaskan. Kalau sudah panas baru kita masukkan beras ketan putih yang sudah direndam tadi, yang sudah dicuci bersih dan direndam selama 2 jam. Jadi supaya cepat lunak nanti memasaknya, nggak terlalu lama. Nah, ini kita masukkan semuanya ke dalam kukusan beras ketannya, beras ketan putihnya. Nah, ini prosesnya sama seperti kita mengukus beras ketan putih pada umumnya ya. Nah, kita bisa ratakan, kita kukus sampai dia ini kayak kesat gitu ya, sampai keket gitu ya. Jadi kita kukus kurang lebih 15 menitan. Nah, sambil menunggu kita siapkan 200 ml air, kemudian ini aku tambahkan 1,5 sendok makan gula pasir. Kita rebus ini sampai mendidih, nanti kita akan jadikan aronnya ya, untuk ngaron apa ini beras ketannya sampai mendidih ini nanti ya. Nah, kita cek untuk beras ketannya ini setelah 15 menit dan ini kan sudah kesat. Nah, kayak gini loh ya, udah kayak lengket gitu ya, satu sama lain ya, keket gitu kalau orang Jawa bilang. Nah, kemudian kita pindahkan ke sini, aku pindahkan ke mangkok atau ke wadah kayak gini, waskom ya. Kita pindahkan. Nah, kalau semua sudah dipindahkan ke sini, baru kita tuang air yang sudah kita masak dengan gula tadi. Air yang sudah mendidih, jadi kondisi masih panas, kita langsung tuang ke dalam ketannya ini. Nah, kita tunggu sebentar sampai ini airnya benar-benar terserap sempurna ke dalam ketannya, jadi sampai benar-benar tidak berair ya ketannya. Nah, kalau sudah, kita siapkan lagi dandangnya yang tadi, kita pakai lagi, kita panaskan lagi, kemudian kita masukkan ketannya tadi yang sudah kita aron, sudah kita tambahkan air panas tadi yang ada gulanya, kemudian kita masukkan kembali ke sini. Kita masukkan lagi ke dalam dandangnya. Dan nanti kita akan masak lagi, kita akan kukus lagi ini ya. Dikukus lagi selama kurang lebih 30 menitan sampai 40 menitan ya, sampai benar-benar matang. Nah, ini sebenarnya cepat banget kok ya, kita bikin angsli itu sehari aja udah cukup, nggak usah sampai persiapan terlalu jauh gitu, enggak ya. Jadi gampang banget bikinnya, bahan-bahannya juga cepat. Nah, kita kukus dulu kurang lebih 30-40 menitan. Nah, ini setelah kurang lebih 30-35 menitan ya, ini selesai. Kita lihat, nah ini ya sudah benar-benar lunak, empuk dan juga sudah punel. Nah, kayak gini ya, udah punel, udah enak. Ini sudah selesai dan ini sudah siap digunakan.
Nah, kemudian aku bikin untuk rondenya. Ini aku gunakan 150 gram tepung beras ketan. Aku tambahkan 1/4 sendok teh garam, jadi sedikit aja. Aku bikinnya sedikit dan kemudian aku tambahkan kurang lebih ya 100 sampai 150 ml air gitu. Atau dikira-kira sampai ini bener-bener itu bisa dipulung gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak juga airnya biar nggak terlalu lembek. Nah, kurang lebih kayak gini ya, sampai kayak gini kurang lebih tekstur adonannya. Kemudian aku tambahkan warna hijau jadi supaya berwarna juga. Nah, kita campurkan dulu warnanya. Nah, kalau sudah tercampur rata kayak gini, nah sudah bagus ini. Nah, kemudian ini aku siapkan, ini sudah aku pulungin ya. Ini isiannya, ini kacang tanah yang sudah aku campur dengan gula pasir dan juga garam secukupnya. Kemudian aku haluskan kacang tanahnya dan aku pulung seperti ini. Nah, untuk video lengkapnya ya untuk ronde nanti aku cantumkan linknya di deskripsi box ya. Mungkin kalian yang belum tahu caranya bikin ronde, biar supaya lebih jelas nanti videonya, nanti aku cantumkan video yang khusus untuk bikin ronde ya, di deskripsi boxnya nanti aku cantumkan. Nah, ini karena kan aku nggak menggunakan roti tawar, jadi aku ganti menggunakan ronde supaya nanti kalau dicampur dengan roti tawar itu kan kalau nggak langsung dimakan itu kan nanti nggak enak gitu loh. Jadi aku sengaja nggak kasih roti tawar tapi aku kasih ronde. Ini aku bikinkan makanya cuma sedikit aja rondenya karena kan ini aku cuma bikin 20 cup ya. Nah, bikin ronde itu gampang banget, jadi kayak gini cuman kita ambil kulitnya dan kita kasih isiannya, kemudian kita bulet-buletin kayak gini. Nah, kita bulet-buletin semuanya sampai selesai. Nah, bikinnya kan cuma sedikit aja ya, nggak terlalu banyak, jadi secukupnya saja. Dan ini sudah selesai semua, aku pulungin kayak gini. Kemudian ini akan aku rebus untuk adonan rondenya. Nah, aku didihkan dulu air, kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng ya, kurang lebih 1 sendok makan aja minyak goreng. Nah, kemudian kalau ini sudah mendidih, kita baru masukkan bola-bola rondenya. Kita masukkan semuanya. Kalau mau lebih jelas videonya untuk resep ronde nanti akan aku cantumkan resepnya atau linknya di deskripsi box ya. Nah, kita rebus sampai rondenya matang mengapung ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau sudah ada yang mengapung kayak gini, ini tandanya dia sudah matang. Kemudian aku langsung tiriskan airnya dan aku pindahkan ke dalam mangkok yang berisi air matang yang sudah dingin. Nah, ini isinya air matang tapi yang suhunya sudah dingin. Nah, aku masukkan ke sini. Biar nanti enggak saling berdempetan, biar nanti mudah mengambilnya ya. Jadi kita masukkan di sini. Selesai. Nah, sekarang saatnya penyajian. Ini aku siapkan cup. Ini cup ukuran 400 ml. Jadi aku tambahkan nasi ketannya tadi secukupnya saja, bisa 1 sampai 2 sendok makan ya. Kemudian kita tambahkan kacang hijaunya tadi yang sudah lunak tadi, sudah dimasak maksudnya. Nah, kita tambahkan secukupnya saja, kurang lebih 1 sendok makan munjung gitu ya. Jadinya banyak banget kok kalau kacang hijaunya itu 1/4 gitu, jadinya banyak banget. Nah, kemudian ini aku tambahkan sagu mutiaranya juga secukupnya saja, mungkin 1 sendok makan aja. Jadi ini satu resep itu bisa menghasilkan kurang lebih 26 sampai 27 cup ya. Satu resep ini. Untuk ukuran jualan jadi lumayan ya. Ini kalau aku jual ini harganya 1 cup ini aku jual dengan harga 7.000 sampai 7.500 harganya ya 1 cup ini, karena isinya kan banyak. Nanti kita tinggal tambahkan atau taburi dengan kacang tanah yang sudah disangrai atau kacang tanah yang sudah digoreng. Nah, ini aku tambahkan untuk kolang kalingnya tadi, karena kolang kalingnya kan jadinya juga banyak ya. Ini bisa dikasih 2 atau 4 ya. Kemudian ini rondenya tadi aku kasihnya cuma satu aja. Rondenya cuma 1 aja udah cukup, karena ukurannya juga nggak terlalu kecil ya, lumayan gitu, ukuran sedang. Jadi rondenya cukup 1 aja. Nah, kita tambahkan semuanya. Nah, kayak gini. Nah, ini sudah selesai tatanannya jadi kayak gini. Tinggal kasih taburan kacang tanah sangrai atau kacang tanah goreng nanti ya.
tinggal kita taburi aja. Nah ini akan aku tidak menggunakan roti tawar, jadi cukup kayak gini aja. Nah jadi ini pas banget ya, jadi takjilnya baru selesai, kuahnya belum dituang karena belum aku panasi, karena kan ini masih jam 5 ya, tapi hujannya sudah deras banget kayak gini, jadi cepet banget ya hawanya ya. Kita pas hujan-hujan kayak gini, kita makan atau minum angsle itu cocok banget, enak banget. Nah ini sudah hampir maghrib, jadi ini aku tuang santannya, kuah santan yang sudah aku panaskan tadi, karena kan dekat ya musolahnya, jadi aku aku mepet aja waktunya, jadi sebelum maghrib itu baru aku antar. Tinggal kita tutup, selesai. Nah cukup mudah-mudahan membuat angsle dengan kuah santan jahe yang enak banget. Nah silahkan dicoba ya, semoga cocok dengan resepnya. Terima kasih sudah menonton video dapur Rani, semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.